Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya Edu Tekno. Di video kita kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan kas masuk dan keluar secara sederhana dalam Excel, ya. Khususnya bagi teman-teman yang tidak punya latar belakang akuntan. Jadi kita pada saat membuat pembukuan, kita harus bisa membuat pembukuan sederhana seperti ini, teman-teman. Jadi saya kasih contoh. Ini contoh laporan sederhananya, ya. Di sini misalnya bayar PDAM. Kemudian di sini misalnya kita buat bayar ATK, misalnya 200.000, kita masukkan di kolom pengeluaran 200.000. Nah, di sini langsung keluar saldonya, teman-teman, ya. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Kita buat sheet baru di sini. Kita buat dulu laporan, sebentar, ya, biar saya perbesar sedikit. Oke. Laporan kas masuk dan keluar. Oke. Di baris selanjutnya di sini kita buat tanggal, kemudian deskripsi seperti ini. Selanjutnya masuk, keluar, saldo. Seperti itu. Kemudian kita sesuaikan ukuran tabelnya. Kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat di tengah, ya, biar rapi. Kita buat di tengah, kemudian kita warnai. Kita warnai seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba buat tabelnya terlebih dahulu, ya, kita buat bordernya. Oke, selesai. Kemudian di sini kita buat periodenya. Ini karena bentuknya itu laporan kas bulanan, ya, kita buat misalnya Januari 2024. Oke. Ya. Setelah itu kita di sini perlu kita atur format tanggalnya. Kita blok, kemudian kita pilih di general ini. Kita pilih di more number format. Kita pilih di date, kemudian kita pilih di bentuk tanggal yang simple saja seperti ini, ya, format tanggal yang simple, kemudian pilih Indonesia, tekan OK. Kita kasih contoh, misalnya kita ingin buat 1 Januari 2024, tinggal kita ketikkan saja 1 Januari, dia akan muncul secara otomatis, teman-teman. Kemudian di sini misalnya 2 Januari, muncul secara otomatis 3 Januari, dan seterusnya, seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini untuk judul laporannya kita blok saja, kita buat di tengah. Setelah kita blok sampai ke paling kanan seperti ini, pilih merge and center, pilih merge across. Nah, akan disesuaikan secara otomatis. Kita bold biar lebih jelas, ya. Oke. Nah, di sini kita buat deskripsinya, misalnya ini kita di baris pertama ada saldo bulan lalu. Artinya saldo di bulan Desember 2023, ya. Di sini misalnya 5 juta. Oke, untuk lebih jelas, ya, kita blok dulu. Kita klik di koma di sini, ya, biar jelas, ya. Kemudian ini saldo masuk. Oke, untuk saldonya kita buat rumus sama dengan saldo masuk kurang saldo keluar, enter. Nah, di sini langsung muncul saldo. Seperti itu, teman-teman. Sebentar, saya sesuaikan terlebih dahulu. Oke, di sini kita punya misalnya di tanggal 2 Januari 2024 kita punya pengeluaran, ya. Biaya sewa gedung misalnya. Biaya sewa gedung misalnya 1 juta. Kita isi di kolom keluar seperti ini. 1 juta. Oke. Nah, untuk rumusnya kita buat rumus di sini sama dengan saldo kita tambah dengan pemasukan, kita kurangi dengan pengeluaran di tanggal yang sama, ya. Setelah itu tekan enter. Nah, artinya saldo 5 juta kurang biaya keluar sewa gedung 1 juta, sisanya 4 juta. Nah, di sini kita buat lagi misalnya pengeluarannya bayar listrik
karena bayar listrik, dia berupa pengeluaran, kita masukkan di sini, misalnya 150.000. Oke, di sini kita drag rumusnya, 3.850.000. Oke, kemudian di tanggal 5, misalnya, di tanggal 5 Januari, bayar ATK, keluar 250.000. Tinggal kita drag rumusnya ke sini, ya. Nah, sisa saldonya 3.600.000. Nah, coba kita drag dari sini sampai ke bawah ya. Kita drag rumusnya biar gampang. Kita drag. Nah, kekurangannya adalah rumusnya ini tetap akan mengikuti rumus yang sebelumnya, tetap ditampilkan saldonya, bahkan sebelum kita melakukan pengisian. Nah, kita menginginkan sebelum kita melakukan pengisian masuk dan keluar, ini tidak ditampilkan sampai ke bawahnya, cukup di sini saja ditampilkan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita edit saja rumus yang pertama sekali tadi di sini. Ya, cara editnya seperti ini, teman-teman. Setelah sama dengan sebelum E7, kita klik, kemudian kita buat rumus if, buka kurung, and, kemudian buka kurung, jika di kolom masuk sama dengan kosong, ya, tanda petik, dan kolom keluar sama dengan kosong, ya, tanda petik, tutup kurung, maka kosong, ya, titik koma. Jika terisi, maka di D8 ini kita buat tutup kurung, enter. Nah, coba kita drag. Nah, sekarang yang belum kita isi masuk dan keluar, di sini tidak akan ditampilkan. Coba kita buat lagi. Bayar satpam. Ya. Bayar satpam itu uang keluar, jadi kita isi di sini 500.000 misalnya. Nah, ini baru ditampilkan. Nah, di sini kita punya pemasukan lagi, misalnya jual aset, pemasukannya 2 juta misalnya. Nah, di sini langsung ditambahkan secara otomatis. Saya buat aja langsung pembelian kan AC misalnya. Biaya keluar 5 juta. Nah, di sini saldonya langsung muncul 1 juta. Baik, selanjutnya di bagian bawah ini kita buat total, ya. Kita buat total. Nah, di sini kita buat aja rumus sum, teman-teman, ya. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, dan enter. Total biaya masuk kita adalah 7 juta. Baik, di sini untuk biaya keluarnya sama dengan sum, buka kurung, blok semua, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sama dengan biaya masuk dikurangi biaya keluar, saldonya adalah 100.000, ya. Di sini kita kasih warna, ya. Ke sini kita kasih warna. Nah, seperti ini. Di sini juga kita kasih warna, ya, biar gampang. Seperti ini. Normalnya jumlah yang di sini, ya, hasil dari penjumlahan masuk dan keluar, jumlah di sini harus sama dengan jumlah yang di sini. Kalau misalkan berbeda, itu artinya pembukuan kita ada yang salah. Baik, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.